Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhanu. Di sini saya akan melanjutkan untuk part yang ketiga. Untuk part ketiga yaitu metode uji fluoroskopi. Jadi untuk metode uji fluoroskopi tersebut ada, yaitu untuk penjelasannya, fluoro atau RF konvensional mempunyai daya listrik satu generator untuk satu tabung atau dua tabung. Panel kendali mode R dan F terpisah. Mode R dilakukan di sela proses fluoro maksud saya, untuk perekaman radiografik beberapa area citra organ sekaligus dalam satu eksposi. Opsi fluoro terbatas umumnya tidak memiliki mode dosis tinggi, dan opsi zoom terbatas dengan kualitas yang terbatas juga sehingga dosisnya terbatas. Biasanya tidak digunakan untuk ditindakan, melainkan hanya untuk diagnostik saja. Nah, itu untuk penjelasan dari fluoro RF atau konvensional. Di sini ya mempunyai ininya tuh, fluoro RF itu mempunyai daya listrik satu generator untuk satu tabung atau dua tabung, dan biasanya tidak digunakan untuk tindakan, melainkan hanya untuk diagnostik saja. Seperti itu kalau untuk yang fluoro RF maksud saya. Nah, selanjutnya ada fluoro C-arm mobile. Nah, untuk fluoro C-arm mobile ini mempunyai daya selistrik satu generator untuk satu tabung mode R dan F dalam satu panel, tetapi tombolnya terpisah, terbagi atas opsi pulsa dan opsi dosis rendah, normal dan tinggi. Opsi zoom terbatas. Makin kecil organ target, maka target resolusinya lebih baik, tetapi dosis akan semakin tinggi. Dalam kondisi khusus dapat dipindahkan untuk menggantikan fungsi pesawat RF konvensional. Jadi untuk untuk fluoro C-arm mobile itu mempunyai daya listriknya satu generator dan satu tabung mode R dan F, dan bisa sih untuk menggantikan fungsi pesawat RF konvensional tadi yang sudah saya jelaskan di yang pertama. Kemudian fluoro C-arm stasioner, daya listrik satu generator juga, tapi untuk satu tabung dan dua tabung, berarti yang bersama dengan fluoro yang pertama tadi, yaitu fluoro RF konvensional. Nah, dengan reseptornya tapi FPD, biasanya digunakan diagnostik dan tindakan terhadap pembuluh darah atau saraf. Biasanya terbagi atas opsi pulsa, opsi dosis rendah, normal, dan tinggi. Opsi zoom banyak target resolusi kontras sangat baik, namun dosis lebih tinggi. Nah, untuk fluoro C-arm itu stasioner itu seperti itu. Jadi daya listriknya satu generator untuk satu tabung, bisa dua tabung juga, dan opsi zoom banyak, target resolusi kontras yang sangat baik, namun dosis lebih tinggi. Nah, untuk uji fluoroskopi terdiri dari registrasi yang berupa yang pertama administrasi, dan yang kedua data pesawat. Untuk uji teknisnya yaitu yang pertama kolimasi, yang kedua ada generator dan tabung, yang ketiga ada housing, yang keempat ada dosis pasien, dan yang kelima ada kualitas citra. Nah, untuk registrasi yaitu administrasi berupa cek kesesuaian perpanjangan dan kesesuaian identitas generator dan tabung. Lalu data pesawat berupa cek manual, teknis tahun produksi, rating tabung, dimensi reseptornya. Selain itu juga cek fisik pesawat, apakah ada kerusakan, kondisi monitor, display, dan lainnya. Nah, untuk uji teknis sendiri, uji teknis terdiri dari persiapan dan perencanaan. Persiapannya meliputi persiapan alat, cek kelengkapan proteksi, dan perhatikan posisi alat uji dan kemungkinan pergerakan. Nah, lalu untuk perencanaan meliputi cek panel, kendali manual, geometri, kolimasi, variasi pulsa, dan variasi target organ. Selain itu juga ada cek reseptor, kekuatan reseptor bila ditaruh phantom. Uji kolimasi mempunyai tujuan agar berkas sinar tidak melebihi area pembukaan, memastikan posisi pusat citra di monitor sesuai dengan pusat, memastikan kolimasi berkas sinar X secara otomatis, penyesuaian area input untuk semua setting ukuran dan semua jarak fokus ke detektor.
Nah, untuk yang berikut, parameter uji kolimasi dan uji kesesuaian titik pusat, kesesuaian lab berkas versus reseptor, nilai uji delta max-nya itu kurang dari 1,5% SID. Kesesuaian lab berkas versus reseptor itu nilai lolos uji delta max-nya kurang dari 1,5% SID. Nah, untuk kesesuaian titik pusat 2 dengan monitor, nilai lolos uji max kurang sama dari 1% SID. Jadi kalau adalah uji generator dan tabung yang meliputi uji akurasi, uji reproduksibilitas, uji linearitas, dan uji HVL. Nah, nilai lolos uji eksekusi akurasinya itu maksimal kurang dari 10%, nilai lolos uji reproduksibilitasnya CV-nya kurang dari 0,05, nilai lolos uji linearitas tidak ada perubahan, TL itu kurang dari 0,1, nilai lolos uji HVL tidak ada perubahan, 70 kV lebih dari kurang dari 2,1 mmAI, 80 kV kurang dari 2,3 mmAI. Berikut adalah uji dosis pasien yang meliputi dosis tipikal pasien, lalu dosis maksimum di udara. Nah, dosisnya itu 11 cm, kurang dari diameter 2 dan kurang dari 14 cm. Dan seperti itu seterusnya. Untuk uji kualitas citra yang terbentuk pada monitor, yang pertama nilai distruksi bentuk jaring, lalu lolos ujiannya terlihat atau tidak terlihat. Ambang kontras rendah, nilai lolos ujiannya tidak ada perubahan sama kontras dari 5 untuk lingkaran D 1 cm. Ambang diameter kontras rendah, metode yang digunakan bergantung pada objek citra yang digunakan. Nilai lolos uji tidak ada perubahan di lingkaran kurang dari 1 mm untuk kontras 10%. Ambang kontras tinggi, metode yang digunakan bergantung pada objek citra yang digunakan. Nilai lolos uji menjadi 1,6 LP/mm kurang dari 40 cm, 1,25, 1,0, 0,9, 0,8, 0,7. Nah, itulah untuk yang part yang ketiga. Terima kasih.